Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang senantiasa saya muliakan, yang paling pertama dan utama pada hari yang
penuh keberkahan ini, di hari Jumatnya Allah di bulan Rajab, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah hadir di rumahnya yang mulia ini dan bertemu yang namanya bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Rajab. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya insyaallah senantiasa tercurah kepada kita semua, di mana kita adalah pengikutnya yang selalu sami'na wa ata'na, yang selalu berpedoman dengan tata kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua selaku khatib, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita di rumah Allah hari Jumat yang mubarakah ini adalah menunjukkan bagaimana tingkat keimanan kita masing-masing. Dalam kehidupan manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa adalah modal terbesar dalam kehidupan manusia. Keyakinan yang kita miliki bersama ini adalah sesuatu yang sangat menentukan bahwa di mana kita akan berada ke depan. Sejak kita berada di muka buminya Allah, dan insya Allah kita akan meninggalkan buminya Allah, kemudian kita berada dalam ketakwaan dinul Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini adalah bulan Rajab. Ada doa yang senantiasa kita dan boleh kita baca, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syahban wa balagta Ramadan. Ini adalah doa yang mungkin bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam ahli mufassirin, ahli hadis mengatakan ini sebenarnya hadis ini agak dhaif, agak lemah. Akan tetapi dalam sosial kemasyarakatan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya cocok untuk kita terapkan, di mana ada 3 bulan yang sangat mulia tetapi menjadi bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Rajab, kehidupan orang-orang Yahudi Israel. Kenapa ini dikatakan bulan haram? Karena ternyata watak orang-orang Israel itu sangat gemar namanya berperang, sangat gemar yang namanya berselisih paham, paling hobi yang namanya perang antar suku. Jadi kita tidak boleh heran kenapa Israel dengan Palestina sampai hari ini tidak akan pernah berhenti berperang. Karena memang ternyata watak orang-orang Israel, Yahudi, ini gemar berperang. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab itu dikatakan bulan haram, maka dihentikan yang namanya peperangan, perselihan dalam bentuk apapun juga. Termasuk kita yang berada di Segeri ini, kalau kita ada berselisih paham dengan tetangga kita, mari kita hentikan semuanya.
Mari kita damai dalam kehidupan kita. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, kata. Ini doa yang kita di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi beberapa peristiwa penting di dalam bulan Rajab. Peristiwa yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah di bulan Rajab itulah Siti Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Di bulan inilah, di bulan keberkahan, pertama kali berada dalam kandungan seorang wanita yang namanya Siti Aminah, yang akan melahirkan seorang pemimpin dunia menjadi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Rajab dikatakan mulia dengan kehadiran Rasulullah dalam kandungan ibunya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbeda dengan anak-anak yang lahir selain Rasulullah. Rasulullah berada dalam kandungan ibunya, ternyata ibunya tidak pernah merasakan yang namanya ngidam. Rasulullah berada dalam kandungan ibunya, Rasulullah tidak pernah memberikan kesakitan dalam perut ibunya. Dan Rasulullah kemuliaannya setelah nanti lahir, Rasulullah ibunya Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit yang disindir dalam Al-Quran, wahnan ala wahni. Berbeda dengan kita. Kita lahir di muka buminya Allah, ibu yang melahirkan kita berteriak-teriak dengan kesakitan. Tapi Rasulullah lahir dengan keberkahan Allah, lahir dengan tuntunan Allah. Ibunya Siti Aminah tidak meraung-raung dan tidak merasa sakit. Itu keistimewaan yang pertama bulan Rajab. Keistimewaan yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap kepada Allah untuk menerima yang namanya salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang Rasulullah dipanggil menghadap langsung, tidak boleh pakai perantara jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya Rasulullah maka turun ayat Subhanallazi azra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah saja tidak boleh ada perantara antara Rasulullah dengan Allah. Dia terima langsung 5 kali sehari semalam. Ada riwayat yang menjelaskan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa katanya Rasulullah itu dipanggil menghadap oleh Allah untuk menerima salat itu pertama 50 kali sehari semalam. Tapi saya dapat riwayat bahwa itu lemah dan tidak benar. Yang benar itu tidak ada tawar-menawar dengan Allah. Langsung Allah memerintahkan salat 5 kali sehari semalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh perantara, maka salat itu tidak boleh diwakili. Siapa yang salat, siapa yang takbir, siapa yang ruku dan siapa yang sujud, maka dialah yang akan mendapatkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan masalah salat ini, Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita disuruh duduk. Salat duduk tidak bisa, maka kita diminta untuk salat berbaring. Kalau salat baring tidak bisa, maka kita disuruh berbaring dalam keadaan isyarat. Kalau itu juga tidak bisa, maka tibalah saatnya kita dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menjadi almarhum dan almarhumah, maka kita tinggal disolati. Ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ada seorang imam diminta untuk mensolati seseorang yang meninggal dunia. Tapi imam ini dengan penuh pendiriannya mengatakan, saya mohon maaf tidak bisa mensolati orang yang sudah meninggal ini. Kenapa? Selama dia hidupnya tidak pernah saya lihat solat, maka saya tidak mau bertanggung jawab untuk mensolati orang yang meninggal ini. Maka serentaklah orang itu tidak ada yang mensolati. Kenapa? Karena dalam kehidupan dia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh pengurus masjid untuk melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Oleh karena itu, kehadiran kita yang ada di masjid ini, mari kita renungkan bersama bahwa betapa pentingnya yang namanya solat 5 waktu. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini ada seorang imam besar, seorang penghafal Al-Quran, umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, yaitu Imam Syafi'i. Beliau meninggal di tahun 210 Hijriah. Meninggalnya seorang Imam Syafi'i menandakan bahwa hilangnya Al-Quran sedikit demi sedikit di muka buminya Allah. Beliau sangat masyhur dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab itu adalah ketiga bulan Rajab, Syaban dengan Ramadan. Pada dasarnya bulan Rajab itu adalah tempat menanam seluruh amal kebaikan yang kita bisa perbuat di muka buminya Allah. Di bulan Rajab ini, yang bisa beramal 50.000, yang bisa bersedekah 100.000, yang bisa bersedekah di bulan Rajab 1 juta. Mari kita berlomba-lomba untuk menanam sesuatu kebaikan di bulan Rajab ini, yang belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan namanya bulan Rajab. Yang kedua, bulan Syaban diibaratkan adalah bulan untuk menyiram tanaman yang kita sudah tanam di bulan Rajab. Banyak orang mau menuai sesuatu, mau memetik sesuatu pohon, tetapi hari ini dia tanam, hari ini juga dia mau memiliki apa menjadi hasil daripada itu. Ternyata Al-Quran mensinyalir bahwa bulan Syaban itu sebenarnya adalah bulan menanam. Bulan Rajab itu menanam, bulan Syaban itu menyiram. Nanti kita akan ketemu namanya bulan Ramadan. Disitulah umat Islam untuk menuai hasil apa yang dia sudah tanam, apa yang dia sudah siram dalam kehidupan dia, dan dia akan petik dengan berbagai macam amalan ibadah yang tidak bisa tergantikan nanti di hari kemudian adalah nilai ketakwaannya seorang hamba kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Rajab ini Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kemarin 4 hari yang lalu saya ditelepon Ketua Basnas Kota Kabupaten Pangkep, Ustadz Arif. Perkirakan jam 16 lewat, langsung menelpon mengatakan, Pakakan Kemenak Lisi Pamasena Ustadz Usman Jasad. Ada saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, Rasulullah pernah mengatakan begini, di mana engkau menghembuskan napas terakhir, maka disitulah tanah campuranmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 8 hari sebelum berangkat ke Jakarta untuk penandatanganan perjanjian kinerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia,
Ternyata dia sudah melunasi kuburan yang harus dia tempati, katanya kalau meninggal dunia, yang di Kostrad Kabupaten Goa. Setelah dilunasi dan dia berangkat. Alhasil pagi-pagi ambil kopi, pergi duduk di kursi di ruang makan, jatuh gelasnya, tumpah kopinya, dan dia kaget, tunduk, dan dia terjatuh, berangkat. Ustadz Usman Jasad juga begitu. 4 hari sebelum dia meninggal dunia, dia pergi memesan kuburan juga di Kostrad. Yang kuburan ini Bapak dan yang dimuliakan oleh Allah, mirip dengan taman wisata. Di situ ada kolam renangnya. Seluruh jalanannya sudah di-PPM blok. Setelah dia memesan kuburan tempat dia dikuburkan, beliau berangkat di Siloan dan di situ juga menghembuskan napas terakhir. Orang sehat, cuma habis dioperasi kakinya karena dia habis maintenance cedera. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma Rasulullah berpesan, kalau saya meninggal di mana saya berada, maka kuburkanlah saya di situ. Lain dengan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita adalah orang Pinrang, kita adalah orang Sopeng, kita adalah orang Bone, kita orang Pangkep. Tapi meninggal di Jayapura, meninggal di kabupaten lain, provinsi lain, terkadang kita mengatakan, kembalikan saya di kampung kalau saya meninggal dunia. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam Rajab ini kita perbaiki diri kita masing-masing, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba yang pantas di hadapan Allah, akan menjadi penghuni surganya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim diinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, mari dalam khutbah yang kedua ini kita sama-sama bermunajah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bantuan dan pertolongan Allah agar kita memasuki bulan Rajab ini diberikan umur yang panjang, diberkahi dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Mulai dari karir kita, mulai dari perdagangan kita, keluarga kita, bersama seluruh hubungan keluarga yang kita miliki. Kita minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Sya'ban, bisa diberkahi bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga doa yang kita panjatkan ini Allah mengijabahnya sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsinya. Barang siapa yang berdoa mengangkat kedua tangannya, kata Allah, meminta apa yang dia minta kepadaku, kata Allah, kata saya tidak bisa mengijabah doanya, saya persilahkan mencari Tuhan selain aku. Allahumma ghafir wal muslimina wal muslimat. Amin ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Al-ahya'i min wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghafir wal muslimina wal muslimat. Amin ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum wad'uni yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.